Pemirsa, dunia usaha khususnya industri rumahan dan UMKM tentu masih menjadi idaman kelas menengah sampai saat ini. Lantas banyak contoh UMKM yang tetap konsisten berdiri meski tantangan zaman silih berganti. Salah satunya adalah toko kue dan roti Sri Ratu Rejeki. Bagaimana mereka mengembangkan usaha rumahan mereka? Berikut liputannya. Sri Ratu Rejeki, nama toko roti dan kue yang sudah 20 tahun lebih berdiri ini datang dari mimpi Richard Tampobolon yang mendirikannya bersama sang istri Manginar Aritonang. Jika dilihat dari depan toko di bilangan Pengadegan Utara ini, tampak biasa saja. Tapi dari siang hingga sore, ada saja pembeli yang datang untuk sekedar singgah. Alasannya sederhana, karena cocok di lidah, variannya banyak, dan juga pastinya murah. Beli marmer cake sama risol, pastel, lemper ayam sama roti pizza. Harganya terjangkau, rasanya enak, kualitasnya bagus, lumayan. Udah berapa lama, Bu? Karena dekat dari rumah jadi agak langganan sih. Kira-kira udah lama ya, setahunan, 2 tahun ada. Udah 2 tahun ya? Iya. Beli apa aja nih di? Ini yang favorit itu kacang hijau sama coklat keju. Kenapa favorit itu, Pak? Apa bedanya? Beda dengan yang lain itu. Di sini ada, tempat yang lain nggak ada gitu. Oh gitu. Boleh dikasih lihat, Pak? Nah ini, kalau seperti ini kan nggak ada di tempat lain. Nah, sama yang coklat keju juga ada sedikit beda rasanya gitu. Jadi ini yang jadi favorit makanan kami sehari-hari itu. Pak udah berapa lama belanja di sini? Apanya? Belanja di toko roti ini dan taunya dari mana? Gitu? Oh, memang kami warga sini, jadi kelihatan kalau kemana-mana, wah, ya mampir dulu roti gitu. Untuk cemilan-cemilan gitu. Kalau kita mau makan lagi lapar gitu, ini ada rotinya gitu. Usut punya usut, ternyata di balik toko ini ada dapur roti dan kue yang selalu sibuk setiap harinya. Mereka memproduksi 2.500 roti dan 1.500 cake per harinya. Semuanya diproses dari awal dengan resep sendiri, mulai dari bahan-bahan dasar hingga menjadi adonan. Dibentuk dan diberi topping, lalu dipanggang ke oven besar hingga sempurna. Nih hasilnya jadi ya. Ada kue lapis legit, lapis Surabaya, ada juga macam-macam aneka roti manisan dengan berbagai varian. Seperti keju susu, coklat, kopi, ada juga croissant, roti pizza, dan masih banyak lagi. Kalau dari harga kita memang lebih murah, tapi rasa kita lebih enak. Kenapa bisa kita lebih enak? Karena tadi proses produksinya lebih murah, tapi bahan kita tetap pertahankan yang terbaik. Yang membedakan yang kedua, penampilannya juga lebih bisa mengikuti sesuai selera. Pokoknya roti orang bisa jual 10.000, 9.000, kita masih setengahnya lah, bisa 5.000, bisa setengah dengan rasa yang sama. Contohnya lagi, umpamanya lapis legit, orang bisa jual kalau di bakery besar bisa lumayan mahal, mehong, kita bisa setengahnya dengan rasa yang sama. Hebatnya, Richard tidak ada latar belakang berbisnis bakery. Ia dahulu adalah kontraktor. Karirnya runtuh pasca krisis moneter 1998. Karena tinggal di kota orang, semuanya dicoba untuk bertahan hidup.
Mulailah dengan berjualan sembako di Pasar Tebet bersama istri, namun tak kunjung berkembang. Hingga peluang usaha kue mulai terbuka saat banyak pedagang di sekitar berjualan takjil dan kue berdekatan dengan momen Lebaran dan Natal di tahun 2000. Banyaknya titipan kue dari orang pun lapaknya mulai ramai, sampai timbul keresahan di tahun 2004 untuk tidak bergantung pada hasil bakery orang lain, serta ingin berkreasi, memproduksi hingga menjualnya sendiri. Sejak saat itu, usahanya meroket, sampai-sampai pemain pastry dan bakery besar menggunakan jasa Sri Ratu Rezeki sebagai supplier sampai dengan sekarang. Omset puluhan juta per hari pun bisa didapat. Pertama sekali adalah ada kemauan dulu. Kemudian yang kedua, jangan langsung berpikir jauh ke depan, wah gitu, enggak. Jalanin terus, lihat situasinya. Karena pengalaman satu dengan yang lain itu tentu tidak selalu bisa kita bilang sama. Lalu kalau ada misalnya kendala, jangan langsung mundur, tapi tetap kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan tetap semangat, tetap semangat. Yang terpenting itu dalam menjalankan usaha itu tetap semangat. Konsistensi dan inovasi cita rasa yang mengikuti zaman menjadi kunci Sri Ratu Rezeki tetap bertahan. Tentu akan menjadi contoh bagi pelaku usaha industri rumahan dan UMKM lainnya. Dari Jakarta, Hasbiollah, Sebastian Pascal, Jurnalis NTV, melaporkan.